Oke, kita mulai dengan kasus yang ketiga di mana eh, rekan guru saya, Ibu Tika, gitu mencari saya, meminta waktu untuk diskusi, di mana beliau dapat teguran dari kepala sekolah terkait laporan dari pengawas, di mana saat pengawas melakukan supervisi, tampaknya pengawas melihat Ibu Tika tidak membawa buku teks, dan Ibu Tika menjelaskan bahwa Ibu Tika memakai sumber-sumber belajar yang lain, namun pengawas merasa tersinggung dengan hal tersebut dan melaporkannya ke kepala sekolah. Itu Bu Tika ya. Oke, Bu Tika silakan Bu Tika dulu. Saya dah dulu langsung mulai. Oke, action. Bu Tika, ada apa ini? Tiba-tiba mengajak bertemu hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu Tika? Pande, saya mau curhat. Iya, ada apa nih? Ada apa? Kemarin waktu supervisi, saya ditegur sama pengawas sekolah yang mensupervisi saya. Katanya media alat pelajaran yang saya gunakan itu tidak sesuai dengan kurikulum. Seharusnya saya disuruh menggunakan buku teks. Tapi menurut saya media yang saya gunakan sudah bagus kok. Gimana ya, Pande? Eh, gitu. Lancar supervisinya, lancar. Ya, Supervisinya lancar waktu itu. supervisinya sih agak tersendat karena pengawas kayaknya kurang suka dengan media yang saya pakai. Oh. Tapi apakah Bu Tika sudah berusaha menyampaikan ke pengawas tentang pandangan Bu Tika dengan media yang Bu Tika pakai? Sudah sampaikan? Mohon maaf, karena hujan ini saya nggak kedengeran. Oke. Apakah Bu Tika sudah sampaikan ke pengawas kalau pandangan Bu Tika tentang media-media yang Bu Tika pakai itu? Sudah sampaikan ke pengawas? Halo Bu Tika? Iya, Pande. Nah, Maaf ya, tadi ada kendala sedikit. oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini terkait yang tadi Bu Tika sampaikan. Bu Tika apakah sudah sampaikan ke pengawas pandangan Bu Tika terhadap media yang Bu Tika pakai? Sudah sampaikan pandangan Bu Tika ke pengawas waktu itu? Uh, Seperti ini, kan tadi kan waktu supervisi uh, Oke, sebentar, sebentar. Nggak masalah kita, nggak masalah, nggak masalah. Hujan ya? stop dulu recordingnya, saya mau pindah dulu, nggak denger saya. Sekarang udah kedengeran Bu Tika? Tar. Keras kali punya soalnya. Sudah. Sudah kedengeran? Oke. Sekarang kedengeran? Kedengeran. Oke. Tapi masih kecil sih. Masih kecil ya? Um, Speaker saya apa gimana nih ya? Kayaknya distorsi gara-gara suara hujan sih. Yuk coba lanjut, Pak. Ya. Halo, Bu Tika. Kedengeran? Lebih jelas?
Nggak jelas. Padahal udah di dalam loh saya. Sekarang udah lebih jelas Bu Tika? Ya, Sudah lebih jelas. Bu Tika pakai headset? sudah. Pakai headset nggak? Nah, begini Bu Tika, waktu supervisi itu kan pengawas menyampaikan tentang pandangannya Bu Tika harus pakai buku teks. Nah, tapi Bu Tika apakah sudah memberikan pandangan Bu Tika kepada pengawas tentang bagaimana? Sudah. Nah, terus gimana tanggapannya? Iya, waktu itu saya sudah bilang ke pengawas kalau media yang saya gunakan seperti PowerPoint, kemudian video dan yang lain itu juga sudah sesuai dengan kurikulum. Dan menurut saya sudah sinkron kok dengan materi atau KD yang ada di kurikulum. Oh, responnya beliau gimana? Jawaban dari beliau? Responnya Bapak pengawasnya sih dia mengatakan kayaknya sih tersinggung dengan apa yang saya ucapkan, dan bapaknya bersikeras untuk menyuruh saya menggunakan buku teks. Oh gitu. Nah, saya nanya nih Bu Tika nih ya. Ya. Menurut Bu Tika, terkait supervisi Bu Tika kemarin, kira-kira kalau sebuah proses pembelajaran yang disupervisi itu kan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berjalan dengan baik itu seperti apa menurut Bu Tika? Menurut saya proses supervisi yang baik itu sesuai dengan instrumen yang sudah ditetapkan. Misalnya proses pembelajaran atau media alat pembelajaran yang digunakan itu disesuaikan dengan KD dan tujuan pembelajaran, sehingga kita dapat mengukur keberhasilan dari peserta didik. Seperti itu menurut saya, Pak D. Oh gitu. Nah, kalau yang simpulkan gini ya, persepsi Ibu tentang kesuksesan sebuah pembelajaran itu selama media pembelajaran yang sudah kita siapkan mengacu kepada silabus atau KD yang ditetapkan di silabus, berarti dan prosesnya lancar, berarti itu menjadi salah satu acuan menurut Ketika gitu ya. Iya, benar. Gitu. Andi. Nah, apakah ada juknis Bu gitu atau ada materi atau teori yang menyampaikan seperti itu sebagai pegangan Ibu gitu? Tentunya ada atau tidak? Kalau teori sih belum ada. Saya cuma memakai hubungan keterkaitan antara media dengan indikator atau materi yang akan saya ajarkan pada saat itu. Kalau memang sinkron dengan media yang saya pakai, ya saya terapkan tanpa mencari teori-teori yang ada. Seperti itu. Nah, begini Bu, apakah menurut Ibu pengawas itu memberikan teguran berpatokan kepada juknis? Apakah dia bawa petunjuk juknis, indikator-indikator yang harus disupervisi? Waktu itu Bapak pengawasnya sih sudah memang menggunakan sebuah instrumen atau juknis yang mana penerapan pembelajaran yang saya lakukan terus diberikan tanda sama beliau seperti itu. Nah, apakah di sana ada tertulis media pembelajaran berupa buku teks disiapkan atau tidak, ada nggak? Nah, itu saya kurang tahu, Pande, karena mungkin kami guru belum diberikan mengenai instrumen itu. Jadi, saya pun tidak tahu bahwa harus mengajar menggunakan buku teks. Oh, gitu. Nah, terlepas daripada itu, coba sekarang Ibu Tika ceritakan sampai saat ini
persiapan Ibu Tika dalam mengajar itu apa aja pas untuk supervisi itu? Ya, persiapan saya saat di supervisi tentunya saya membawa RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang akan saya terapkan, kemudian tentunya menyiapkan LKS, itu saja. Nah, kalau ada murid yang bertanya, dan kan kita mungkin tidak semua materi itu bisa kita hafalkan gitu kan Bu ya. Nah, tapi kalau ada murid yang bertanya, apa yang Bu Tika pakai acuan di mana Ibu Tika cari sumber untuk menjawab? Biasanya kalau ada murid yang bertanya, saya memberikan alternatif untuk komunikasi multi arah dengan temannya. Jadi saya tidak ada acuan. Jadi saya melemparkan pertanyaannya dengan teman yang lain supaya ada komunikasi multi arah seperti itu. Jadi nanti terakhir saya yang akan meluruskan atau menyimpulkannya. Nah, di sini menurut Bu Tika nih, peran buku teks penting nggak? Ada sebagai dasar. Peran saya sebagai fasilitator. Nah, kalau seandainya kata anak-anak tidak menemukan jawabannya, peran buku teks penting nggak sebagai acuan? Iya sih, penting. Nah, itu dah. Mungkin, nah berarti sekarang menurut Bu Tika nih, apa kelemahannya dari yang kemarin Bu Tika sudah lakukan, proses mengajarnya Bu Tika, kelemahannya di mana? Oh, iya sih ya, kata kamu benar. Mungkin kalau saya menggunakan media yang saya pakai, tapi anak-anak tidak punya, itu berimbas pada saat anak-anak tidak tahu jawaban saat saya atau ada temannya yang bertanya. Nah, pada saat itu mungkin perlu adanya buku teks sebagai pegangan siswa dan saya untuk siswa kembali melihat atau apa namanya itu mendapatkan literatur jawaban yang ada di buku teks itu. Nah, itu jadi Bu Tika sudah dapat menggali salah satu mungkin pentingnya buku teks. Nah, terlepas daripada penyampaian bagaimana sistem komunikasi antara Bu Tika dan pengawas saat itu, tapi tentunya Bu Tika sudah menyadari pentingnya itu ya, buku teks. Nah, sekarang Bu Tika selama ini gitu, yang menjadi kekuatan Bu Tika dalam mengajar IPA di kelas, itu apa Bu Tika? Yang menjadi kekuatan saya guru yang memang senang dengan menggunakan sebuah media, baik itu media asli, media alternatif yang lainnya sebagai pendukung. Oke. Nah, dari kekuatan itu begitu. Kira-kira kalau sekarang ditambah dengan adanya buku teks akan lebih kuat atau bagaimana? Mungkin lebih kuat ya, Pandi, karena buku teks juga sangat membantu saya supaya siswa juga lebih terarah belajarnya. Nah, itu kan. Jadi mungkin Bu Tika sudah bisa menemukan sendiri, gitu kan. Jadi tidak kita mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini mungkin hanya faktor komunikasi begitu. Jadi Bu Tika sudah bisa menggali kira-kira nih apa pentingnya saya harus bawa buku teks dan apa masukan dari Bapak itu maksudnya seperti apa. Nah, sekarang setelah kita diskusi nih, apakah ada yang berubah pandangan Bu Tika tentang kriteria keberhasilan atau persiapan sebuah mengajar itu dengan dalam konteks apakah buku teks itu perlu gitu? Apakah ada yang berubah?
Ya, dari hasil diskusi kita mengenai faktor indikator keberhasilan siswa dalam hasil belajar, mungkin dengan adanya buku teks itu juga siswa dapat memahami secara mandiri terkait dengan materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian mengenai supervisi atau perencanaan dalam proses saya mengajar, ada kalanya saya juga mengkolaborasikan antara buku teks dengan media alternatif lainnya supaya siswa juga menambah pengetahuan atau menambah literatur yang nantinya siswa lebih memahami tentang materi tersebut. Ya, tentunya Ibu Tika paham tentang profil belajar siswa yang berbeda-beda gitu kan Bu Tika ya. Oke, Iya. jadi dengan adanya buku teks jadinya gimana? Dengan adanya buku teks, ya itulah yang saya ungkapkan tadi, membantu siswa supaya lebih memahami dan mendapatkan literatur tambahan mengenai apa materi yang mungkin kiranya nanti saya akan ajarkan. Nah, jadi itulah yang saya maksud Bu Tika. Jadi sekarang ke depannya apa yang akan Bu Tika perbuat nih? Kedepannya untuk pembelajaran ke depan saya akan menggunakan media teks dalam mengajar, di samping pula dengan menyinkronkan media belajar pula sesuai dengan di buku teks atau materi yang ada di buku teks tersebut supaya anak-anak juga lebih memahami apa materi di buku teks ada dan media yang saya berikan. Oh iya, ya, jadi Bu Tika sudah bisa menyimpulkan sendiri nih kekuatan Bu Tika dan masukan dari pengawas kemarin sehingga memunculkan Ibu Tika yang lebih baik gitu kan. Nah sekarang apakah Ibu Tika perlu bantuan atau dukungan dalam hal apa dan dari siapa kira-kira? Gini, mungkin saya minta bantuan ke Bu Sri ya. Bu Sri itu kan ngajar guru mapel bahasa Indonesia nih. Dia paling jago tuh kayaknya mencari atau memanfaatkan buku teks sebagai media pembelajaran. Mungkin saya akan bertanya dengan Bu Sri. Ya. Apakah ada orang yang perlu membantu Ibu menjaga komitmen ini? Kalau Ibu lupa barangkali siapa? Untuk IPA mungkin ada namanya Pak Bagas. Pak Bagas biasanya sangat humble kepada temannya, lebih saya merasa nyaman, mungkin saya bisa meminta bantuan kepada beliau untuk mengingatkan saya atas komitmen yang saya jalankan untuk menggunakan buku teks sebagai panduan dalam mengajar saya. Oke. Nah, sekarang mulai kapan Ibu akan mulai kira-kira? Karena besok ada pembelajaran IPA, ya tentunya mulai besok saya akan terapkan. Oke, ya. Gitu Ibu. Tetap semangat ngajarnya. Jadi sekarang mungkin Ibu bisa bisa saya simpulkan bahwa Ibu akan mengkombinasikan masukan dari pengawas dan Ibu akan segera melakukan tindak lanjut besok segera dengan mengkombinasikan masukan pengawas dengan kekuatan atau potensi-potensi sistem mengajar yang selama ini udah Ibu lakukan. Jadi luar biasa Ibu. Itu ada lagi yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin sudah cukup ya Pak Pande. Terima kasih atas sudah mendengarkan curhat saya. Karena saya ditegur sama kepala sekolah, jadi mau tidak mau saya juga harus memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki kualitas mengajar saya dengan cara menggunakan buku teks sebagai pegangan siswa dan pegangan guru untuk keberhasilan proses pembelajaran nanti di kelas. Terima kasih ya Pak Pande. Iya, semangat Bu Tika ya. Oke.
Ya, itu dia kurang lebih yang kami lakukan dengan mengalir begitu saja. Terima kasih sekali lagi Bu Tika atas perannya sebagai coach di sini, karena tentunya seperti disampaikan di LMS, bukan hanya peran coach yang penting, tapi peran coach juga sangat penting dalam mendengarkan. Jadi lancarnya tadi, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki, Tiang rasa sudah luar biasa dibantu oleh Bu Tika, dan Tiang mohon masukan dari Bu Sri sebagai pengamat dan Bu Sugi sebagai pendamping tentang apa latihan coaching yang tadi saya lakukan. Terima kasih, silahkan Bu Sri. Terima kasih Pak Pande. Luar biasa ya, saya sebagai pengamat ini tentu menyadari dari ketiga kasus yang sudah kita laksanakan praktek coachingnya ini beda dari yang lainnya, karena tadi coaching dengan siswa, sekarang dengan rekan sejawat, tentu kesulitannya lebih dalam lagi, tetapi proses coaching sudah mengalir sesuai dengan model Tirta, sudah terpenuhi semua. Pertama dari penentuan tujuan utama itu ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah, kemudian saya juga sangat apresiasi dan sudah saya amati sangat bagus sekali dari identifikasi masalahnya, pertanyaan yang digali sangat dalam sekali, terkait juga tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Kartika. Jadi secara tidak langsung dia menyampaikan masalahnya, juga merefleksi tentang kekuatannya apa sih yang sudah dilaksanakan atau kelemahannya apa sih sehingga dia mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah dan pengawas. Nah demikian. Kemudian dari rencana aksi juga di sana Coach juga sudah menyadari langsung, oh pentingnya buku teks itu seperti ini ternyata. Jadi dia sudah bisa mengombinasikan versi mengajarnya sendiri dengan berbagai literatur dan media video dengan mengomunikasikan tetap menggunakan buku teks tersebut. Nah, dari tanggung jawab juga sudah jelas siapa yang akan diajak untuk dimintai bantuan untuk tetap menjaga komitmen, kemudian juga dari waktu sudah bagus, jadi mengalir dan sudah menunjukkan proses coaching di situ. Ya, terima kasih itu dari saya, Pak Pande dan Pak Tika. Terima kasih Bu Sri. Bu Suki ada Bu Suki tambahan? Ya, sedikit saja Pak Pande, bisa mungkin nanti bisa mengeksplor lagi nanti nih untuk cara untuk mengcoachingnya. Cuma nanti di setiap langkah itu sebisa mungkin kita tidak menutup di satu kemungkinan. Jadi misalnya ketika kita bertanya, kemudian yang si coachingnya menjawab, coba kita arahkan untuk kita bertanya lagi, ada lagi, nah selalu begitu ya. Perlu bantuan dari pihak lain, misalnya tadi sudah ke Bu Sri, kira-kira ada lagi selain Sri, tadi saya perlu bantuan untuk mengingatkan gitu kayak tadi sudah. Jadi setiap step-step itu ketika sudah dijawab, ditanya lagi sekali, ada lagi mungkin dipikirkan lagi gitu. Oh ya, bisa aja ketinggalan gitu loh. Jadi itu aja sih untuk Pak Pandi. Sudah bagus Pak Pandi. Terima kasih Bu Sugi. Dan ibu tim Tiang yang hebat-hebat, terima kasih sekali lagi. Mungkin ini perlu kita latih bersama-sama terus-menerus gitu ya, karena ternyata paradigma coaching ini luar biasa, di mana mungkin ini yang dilakukan di negara-negara dengan pendidikan yang maju begitu. Semoga bisa menjadi masukan buat Tiang, dan Tiang latih dengan lebih dalam lagi supaya bisa memilih kalimat tanya yang lebih efektif, yang lebih baik gitu dalam melakukan proses coaching. Ya, masih Pak Andi, sebenarnya coaching ini membuat kita melatih kesabaran ya, dan dapat inspirasi juga ternyata dari anak-anak. Jadi tidak terbayang kalau anak-anak punya pemikiran yang seperti itu gitu kalau kita terapkan terus. Ya, Pak Pande udah di ini recordnya?
Kalau sudah kita diarahkan untuk ke Mentorum. Ya, kalau begitu saya selesaikan recording, stop recording.